Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Wilda Mulia, NPM 1841040361. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melakukan UTS wawancara kepada anak kelas 3 SMP dengan masalah kesulitan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Karina, kelas 3 SMP, sekolah di SMP 31 Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dek. Ya Mbak. Sebelumnya gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya kakak di sini tuh mau melakukan wawancara. Nah, wawancaranya itu tentang kesulitan belajar. Kira-kira boleh nggak kalau misalnya saya melakukan wawancara? Boleh. Boleh ya. Kalau boleh tahu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP di SMP 31 Bandar Lampung, Mbak. Oh iya, SMP 31 Bandar Lampung tuh di mana sih? Di Campang Raya dia. Agak jauh nggak dari sini? Iya, jauh. Oh iya. Jadi gini, kan kita ini kan mau tentang kesulitan belajar. Ade sendiri kan kelas 3 SMP tuh. Untuk kali ini kesulitan belajar Ade selama dari SD tuh sampai kelas 3 ini apa biasanya? Kesulitannya saya menghafal. Menghafal itu kayak disuruh hafalan gitu ya. Iya. Contohnya hafalan apa biasanya? Seperti mata pelajaran sejarah gitu, kayak sejarah-sejarahnya, terus kayak undang-undang itu kan lebih banyak sih ya Mbak yang dihafalnya gitu. Oh, undang-undang itu kan masuk PPKN ya. Iya, Berarti PPKN. sering juga disuruh-suruh hafalan gitu. Iya. Oh iya. Untuk hal ini kan untuk segi menghafal itu kurang ya gitu, maksudnya Kurang. daya ingatnya termasuk kurang ya. Oh iya. Terus ada lagi nggak selain daya ingat ataupun susah gitu buat menghafal gitu? Hitungan itu maksudnya gimana? Hitungan Kurang apa? kurang sih kayak MTK gitu Mbak, Oh. kayak pelajaran MTK, kayak menghitung, apalagi kan banyak kayak sekarang kan kayak akad atau perkalian gitu. Oh, jadi kayak gitu tuh mahaminnya lebih susah gitu Iya, ya? lebih susah. Oh, berarti ada ini dalam hal menghafal dan dalam hal memahami itu kayak berhubungan jadinya Iya, ya. kayak sama. Terus ini kan kita ini lagi masa pandemi ya. Iya. Lumayan udah membaik gitu. Mungkin untuk ada sebagian yang masih kayak sekolahnya ada yang masih online gitu kan. Untuk selama online yang pas pandemi kemarin-kemarin kan online banget tuh. Gimana tuh kesulitan belajar? Apakah semakin menurun atau semakin meningkat? Justru semakin menurun Mbak, online kemarin, karena kan Terus? online tiap hari kan. Kayak gimana tuh? Apakah menghafalnya makin berkurang? Iya, makin berkurang. Kalau dibilang berkurang enggak juga sih Mbak, emang masih sama, cuman agak berkurangnya itu kayak nggak seperti biasanya gitu. Oh, jadi online ini apa kendala yang paling permasalahan yang paling sering dialami waktu online gitu? Kendalanya kayak kagetnya tuh karena kan biasanya kita kan kumpul di kelas gitu, ngerjain tugas bareng-bareng. Nah ini enggak, kayak sendiri gitu kan, paling diajarin sama orang tua di rumah. Untuk hal ini menghafalnya makin ini nggak? Maksudnya kayak kan online itu online ya, maksudnya kita kan lewat media sosial tuh ya. Dalam hal media sosial ini tuh bisa nggak mahaminnya? Menghafal gitu kalau misalnya ada hafalan. Susah sih Mbak, karena menghafal apalagi lebih banyak ya itunya, kayak misalkan tugas-tugasnya, materi-materinya yang dikasih oleh guru. Jadi kayak susah aja gitu kita. Jadi susahnya itu tetap mau pandemi mau enggak tetap susah. Iya, tetap susah. Malah Tapi semakin tidak susah ya. tapi tidak susah offline tatap Oh muka iya, langsung. iya. Tapi yang online ini malah makin parah. Iya, berarti. makin parah. Jadi kesulitan ada ini untuk yang lebih baik offline itu lebih baik offline kan daripada online. Iya. Karena bukannya semakin berkurang malah semakin meningkat ya untuk daya ingatnya Daya gitu ingat. kan. Lebih banyak kurang nggak nyambung ya, maksudnya kayak kurang gitu ya. Iya, kurang Untuk paham Mbak. berarti memahaminya
masih kurang banget Ya, ya, karena kan ditambah lagi online tuh. Nah, untuk hal ini ada sendiri ada kendala lain nggak? Misal kayak apa gitu yang dalam hal kuotanya, sinyalnya? Iya, itu juga jadi salah satunya, kayak kuota, sinyal. Harapan Mbak itu gimana supaya Mbak itu mau gitu kalau misalnya kesulitan saya ini nggak ada di kayak gini terus gitu, karena kan online ini susah nih gitu. Ya maunya walaupun online juga tetap kayak gurunya bimbing, kayak harus ngasih kejelasan terus gitu. Iya, oke. Di sini sudah jelas kalau misalnya ada itu dalam hal belajar mau offline itu kesulitan dalam menghafal seperti undang-undang, terus memahami tentang pelajaran-pelajaran seperti sejarah, terus matematika, hitung-hitungan, apalagi ditambah lagi sewaktu online malah semakin menurun kan, Iya. bukannya meningkat gitu. Karena kan dalam hal ini online-nya agak lebih parah ya. Iya, Hal ini orang tuanya berperan nggak? Misalnya kayak bantu gitu. berperan, cuman kan orang tua kan gayanya juga udah makin tua, jadinya nggak selalu nemenin kita. Jadi kita setengahnya harus kayak belajar, kayak sering baca-baca materi yang ada di learning. Oh, jadi orang tua juga nggak bisa sepenuhnya ya. Iya, Ada sendiri ada les-les gitu nggak sih? nggak ada mbak. Oh ya. Oke, di sini kan udah jelas nih masalahnya. Kalau boleh tahu, ada nih mau nggak? Maksudnya ada keinginan besar nggak untuk bisa gitu ngafal gitu? Mau banget mbak. Oh, oke. Jadi gini, dalam hal ini kita kan sudah mengetahui itu permasalahannya apa gitu. Terus keinginan Mbak ini inginnya meningkat gitu kan. Iya. Tambah lagi kan kita selama pandemi ini online tuh serba online, jadi malah kurang ya. Jadi gini, kalau menurut saya tuh semakin banyakin belajar gitu, mencoba memahami satu persatu gitu. Kalau misalnya gurunya menjelaskan gitu, dicatat, terus nanti dipelajari lagi gitu. Karena hal itu sendiri bisa membuat kita bisa belajar untuk memahami segala sesuatu. Misal kayak perkalian itu kan menghafal juga kan. Iya. Misal kayak disuruh-suruh menghafal perkalian ataupun hitung-hitungan dalam hal segi matematika gitu. Itu sendiri kalau misalnya gurunya masih kayak yang nyuruh hafalan matematika, rumus-rumus itu dipahami gitu, dicoba satu persatu kayak sesuai rumusnya aja. Kalau misalnya gurunya ngejelasin, coba dipahami pelan-pelan gitu, jangan terburu-buru, takutnya kan nggak sesuai. Kayak pelan-pelan gitu ya mbak, belajarin. Untuk menghafal juga gitu, kayak jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, pelan-pelan gitu. Kalau misalnya disuruh hafalan tentang rumus, terus tentang undang-undang ataupun tentang sejarah yang lain gitu kan, Susahnya. ataupun tentang pelajaran yang lain gitu, kalau lebih baik pelan-pelan aja menghafalnya, kayak baca pelan-pelan terus diingat lagi. Yang penting paham gitu ya mbak. Misal kayak disuruh undang-undang, pelan-pelan satu paragraf aja gitu, diulang sampai 10 kali gitu. Itu kan menurut saya ya mbak. Jadi gimana ya, untuk masa online ini kan lebih susah. Jadi untuk itu lebih banyak belajar sendiri kalau misalnya orang tuanya nggak bisa gitu. Ini kan buat kebaikan mbak juga. Ya udah kalau begitu, terima kasih sebelumnya, saya sudah mengetahui permasalahan ya mbaknya gitu. Untuk adik sendiri gitu kan, maksudnya untuk kali ini kan susah ya kalau kita mau belajar kan. Untuk kesulitan belajar ini pun udah jelas itu, kalau misalnya ada ini menghafalnya susah, memahami susah gitu. Untuk saya sendiri mungkin saya hanya bisa mengarahkan saja gitu, bagaimana ada itu untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut gitu. Udah sampai sini agak sedikit paham nggak sih apa yang kita obrolin? Paham mbak. Berarti harus sering memahami lagi pelajarannya, pelan-pelan dalam belajar. Oh yaudah, ini terima kasih sudah mau melakukan wawancara dalam kesulitan belajar ini. Ya mbak, sama-sama. Saya juga makasih ya mbak, udah banyak masukan yang mbak kasih ke saya. Sama-sama deh. Semoga nantinya pas udah sekolah offline lagi, kan udah mau menuju SMA, itu nanti semoga bisa lebih
meningkatkan ininya pelajarannya gitu, menghafalnya bisa lebih meningkat, dalam hal memahami pelajaran itu bisa mudah, ya, lebih baik dari yang sebelumnya